Jadi beliau adalah orang yang konsisten dalam bidang seni dan sampai akhir hayatnya masih menekuni seni, bahkan dia sebagai penggerak seni khususnya ketoprak ya, sehingga kita merasa kehilangan Pak Bondan ini meninggalkan kita. Semoga arwahnya bisa diterima di Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan kesabaran dan tawakal. Ya, Pak Bondan itu adalah guru, ya maestro. Bagi saya dia adalah orang baik, dan dia di saat berproses ketoprak dia adalah pemecut. Pemecut itu biar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kita biar bisa tambah semangat untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik, walaupun dengan kata-kata yang keras. Itu adalah bagus, itu bisa merubah kita untuk berproses lebih baik lagi. Ya, semoga Pak Bondan diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik. Bagi saya Pak Bondan adalah sosok guru, sahabat, orang tua, teman. Dia sosok yang seniman yang tidak pelit ilmu, selalu berbagi pada anak didiknya. Kemudian dia juga seorang yang humble, respon dengan siapapun, tanpa pandang kasta istilahnya. Terus untuk doa terbaik untuk beliau, semoga Pak Bondan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pak Bondan Nusantara itu bagi saya adalah orang tua, guru, yang mana sudah memberikan satu ilmu, bukan satu tapi banyak ilmu, terutama di kesenian dan kehidupan juga. Yo semasa hidupnya itu yo konco padu, yo konco diskusi, yo bapak juga Mas yang memberikan nasihat-nasihat terhadap saya untuk hidup saya dan untuk kemajuan dalam bidang kesenian saya. Itu doa terbaik untuk beliau, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengampuni semua dosa-dosanya dan segala amal ibadahnya diterima di sisinya. Moga-moga Pak Bondan juga diberikan papan kaswargan di sisinya. Amin. Pak Bondan adalah seorang guru, bapak, teman, terutama di bidang kesenian. Ini sangat berpengaruh bagi kita dan teman-teman. Itu sangat banyak ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Doa untuk beliau, semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa beliau dan pastinya diterima di sisi amal-amal baik. Sosok motivator, sosok guru, pengayom, sahabat juga teman. Untuk berkeluh kesah dari teman-teman yang berkecimpung di kesenian itu, mereka selalu selalu berembuk, berbincang bersama, ngobrol kesana kemari, membicarakan tentang kebudayaan. Dan
dari Pak Bondan juga saya lebih dalam mengenal tentang ketoprak, bagaimana perkembangan ketoprak itu sendiri untuk saat ini. Karena yang kita tahu dengan didikan dari Pak Bondan, ternyata banyak sekali generasi-generasi muda yang sekarang sudah bermunculan dan ikut andil serta lebih cinta lagi terhadap ketoprak. Dan karena Pak Bondan sudah dipanggil pada Yang Maha Kuasa, doa terbaik untuk beliau semoga dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Tapi tetap karya-karya beliau akan tetap abadi. Terima kasih. Berbicara tentang seorang Pak Bondan di mata saya, beliau adalah guru saya, sahabat saya, sebagai bapak saya. Walaupun beliau seorang maestro, tapi Pak Bondan itu orang yang sangat dekat dengan anak-anak muda. Beliau menganggap anak-anak muda itu sebagai teman. Waktu itu beliau begini, tentang ketoprak pernah bicara dengan saya. Waktu itu Pak Bondan, Jo, kowe iki ngetoprak iki ora usah mikir kowe entuk duit saka ketoprak. Kowe njalani kelas bahwa kowe menghidupi ketoprak. Engko nang mburi kowe bakal entuk sing jenenge duit. Dan kowe nek kowe kelas nguripi ketoprak, engko balesane ana dhewe, ora kudu saka ketoprak, ning saka liyane, saka lingkunganmu, saka masyarakat, saka apa. Nek kowe wis ning ketoprak iki kowe bakal dipandang ning masyarakat dan sebagainya. Kuwi sing tak eling-eling Mas. Dan kuwi ternyata bener Mas. Bisa jadi sangat oprak dan sebagainya. Yang paling tak eling-eling meneh burung suwe iki Mas. 2 hari sebelum beliau meninggal, beliau njapri saya adalah pasal kontrak darah untuk proses ini. Jo, ketoprak ini rasa bahwa beda ketoprak atau teater ini ada rasa. Selama ini cah-cahi burung iso nggon rasa. Iki sesuk wis radara. Aku sing ning ngarep. Tonjol ke rasane ketoprak. Dan kuwi sing paling tak eling-eling. Saya hanya bisa berdoa. Ternyata malam sore hari kita ketemu ngobrol yang latihan. Sore terus untuk kabar ya beliau Nowi, kaget sekali Mas. Sekarang ya doa untuk beliau Mas, semoga beliau tenang di sana, bahagia di sana. Pak langgeng untuk Pak Bondan. Terima kasih Pak Bondan, ilmumu akan kamu cakkan di dunia itu. Terima kasih untuk ilmunya, wejangannya. Terima kasih Pak. Mas Bondan Nusantara adalah seorang seniman yang hebat. Dia bisa menjadikan orang yang belum apa-apa menjadi orang yang berarti, orang yang berguna. Saya sendiri banyak belajar dari beliau. Jadi dalam festival, dalam ketoprak, saya memang banyak belajar dari beliau. Walaupun kami kadangkala berbeda konsep, kami kadangkala harus istilahnya sing orang ngerti darani suloyo, tapi suloyo kami itu bukan masalah pribadi. Suloyo kami itu adalah suloyo karena mungkin berbeda pandangan. Tapi itulah dinamikanya, dan itu yang akan menambah warna ketoprak di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dengan meninggalnya beliau, saya juga merasa kehilangan. Beliau bukan kami anggap sebagai saingan, beliau bukan kami anggap sebagai musuh, tapi beliau adalah sparring partner kami
dalam berkesenian. Sugeng tindak Mas Bondan Nusantara Suwargo Langgeng. Mas Bondan adalah guru saya. Saya mengenal Topra, saya menjadi ketoprak adalah beliau, Mas Bondan, yang mendidik saya seperti ini. Dan beliau sangat baik dan dekat sekali dengan Mas Bondan waktu aku masih belajar. Doa untuk Mas Bondan, semoga Mas Bondan diterima di sisi Tuhan sebagai umat Kristiani. Saya juga mengucapkan, Mas Bondan, Tuhan Yesus akan memberi tempat yang terbaik untuk Mas Bondan. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Bondan Nusantara adalah seorang seniman besar, tokoh, ketoprak, penulis naskah yang hebat. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Beliau adalah seorang guru yang baik, pelatih yang teliti sekali. 2005 saya itu banyak dididik oleh beliau di Polres waktu festival ketoprak antar ke kabupaten. Saya ingat betul dulu dari latihan jam 8 malam itu selesainya jam setengah 4 pagi. Dan apa yang disampaikan saat itu sampai sekarang masih sangat terekam dan menjadi modal saya bisa melatih adik-adik saya juga. Itu semua dari Pak Bondan. Dan tahun 2010 saya juga memperoleh prestasi dulu di lomba gandrung, itu nomor 1, itu juga arahan dari beliau. Ya, di akhir-akhir ini memang jarang bersama karena memang ya kami menekuni di ketoprak konvensional, kemudian Pak Bondan di ketoprak anak muda milenial, yang memang ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, tapi suatu yang biasa. Yang jelas kebaikan beliau lebih banyak dari kesalahannya. Enggak ada orang yang sempurna, kebaikannya sangat banyak, dan mudah-mudahan tentrem ringkasih dan jati mapan boten Suwargo Langgeng Mas Bondan Nusantara. Bondan Nusantara adalah sosok yang sangat disiplin, kemudian dia seorang pembaharu yang moderat. Dia adalah jadi serono ketika saya melebuti pipisanannya, saya ngajari yo Mas Bondan gitu loh. Makanya begitu ketika sosok Bondan Nusantara meninggal, banyak yang merasa kehilangan. Harapan saya mudah-mudahan generasi muda juga akan lahir Bondan-Bondan berikutnya yang akan dengan mengelola ketoprak dengan baik. Terakhir, Mas Bondan, sugeng tindak, muga-muga panjenengan neng alam kasuwargan urip mulya kaya dene kegadangan panjenengan. Sugeng tindak Mas Bondan. Yang pertama, selamat jalan sugeng tindak Pak Bondan Nusantara, guru, suhu, maestro, dan senior saya, senior kami. Yang jelas banyak kenangan bersama Pak Bondan karena saya mengenal beliau sejak tahun 2009. Saya mulai terjun di dunia ketoprak yang secara naskah ya dulu. Jadi kalau dulu kan masih belum mengenal beliau, tapi sejak 2009 saya ikut di beberapa event festival, terutama setelah itu saya mengenal Pak Bondan dan saya mengenal dunia ketoprak lebih jauh dan luar biasa. Karena mohon maaf saya sampai merinding ini Mas, karena memang luar biasa kenangan saya bersama beliau, dan banyak ilmu yang diberikan kepada saya dan kepada kami, bahkan melatih kami untuk menjadi seperti beliau. Harapannya seperti beliau bisa menjadi seorang penulis naskah, seorang sutradara, dan pokoknya berkecimpung di dunia ketoprak. Dan memang luar biasa ilmu yang beliau berikan kepada kami. Dan tentunya semoga dengan tindaknya beliau sekarang sowan
ke Maha Pencipta. Beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, kemudian diterima segala amal kebaikannya, dan swarga langgeng kagem beliau. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya pribadi, dan baru saja juga kita pernah bergabung di bulan-bulan kemarin, bahkan kita masih komen-komenan di Facebook kemarin, tapi ternyata hari ini beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga dilapangkan kuburnya, amin. Itu saja. Selamat jalan Pak Bondan Sugeng Tindak, swarga langgeng. Bapak Bondan Swargi Pak Bondan adalah beliau seorang tokoh seniman dan budayawan. Itu dia dalam kancah dunia, terutama dunia seniman ketoprak, itu sudah dari zaman dulu, yaitu tahun 70-an. Bapak Bondan Nusantara sudah berkiprah sebagai tokoh seni ketoprak, terutama seniman ketoprak. Beliau sangat antusias untuk nguri-nguri dan mengembangkan budaya seniman ketoprak. Dan banyak kenangan-kenangan dari beliau, yaitu dia kalau dalam arti kalau memberi latihan, memberi arahan sangat bagus. Dia bisa menggambarkan keadaan lakon ketoprak dengan sejarah yang ada gitu. Dia dan sangat baik terhadap teman-teman, apalagi dengan generasi yang muda sekarang terlalu banyak dikembangkan. Jadi Pak Bondan sebagai tokoh pengembang budaya ketoprak untuk generasi penerus gitu. Doa yang terbaik, semoga Bapak Bondan Nusantara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala dosa-dosanya, dan nanti bisa ditempatkan menjadi satu dengan para suci di alam langgeng. Itu, amin, amin. Menurut saya beliau adalah sosok yang kontroversial, karena apa yang dilakukan beliau bisa mengubah dunia ketoprak di Jogja saat ini. Kenangan indah bersama almarhum, dulu kami sering bersama-sama menggarap ketoprak di beberapa wilayah. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari beliau. Beliau banyak sekali memberikan langkah-langkah, terus kemudian cara-cara, tips-tips seperti itu dalam menyutradarai sebuah pementasan ketoprak. Hal yang paling sangat berkesan bagi saya, yaitu di suatu malam hanya kami bertiga, saya, Sipin, dan Pak Bondan. Pada saat itu beliau dengan tiba-tiba bilang ke saya, "Pel, besok nek aku aku sholat lo ya, Pel." Saya bilang, "Loh, Bapak agamanya Nasrani toh, Pak?" "Oh, neng aku besok sholat no tenan ya." Dan alhamdulillah tadi malam saya dan Sipin juga sudah menyolatkan beliau. Pak Bondan bagi saya sendiri adalah orang yang sangat luar biasa. Saya mengatakan Pak Bondan adalah bapak saya di panggung. Orang yang mengenalkan saya pertama kali mengarahkan di ketoprak, sehingga saya iso sawung di ketoprak. Satu pesan yang masih saya ingat sampai sekarang, konflik arep musuhan dalam hal apapun terus apa wae, terutama di dunia ketoprak, kena ning silaturahimnya tetap harus dijaga. Silahkan kowe bertarung secara karya apapun, ning silaturahimmu
aja sampai diputus. Itu yang saya ingat dan pasti akan saya catat di kehidupan saya. Semoga Pak Bondan dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal kebaikannya, nanti swarga lanjut. Amin. Pak Bondan adalah sosok inspirator buat saya. Karena pertama saya mengenal Pak Bondan, saya baru tahu bahwa ternyata dunia ketoprak itu lebih luas dan semakin banyak sekali ilmu yang masih belum saya ketahui. Pernah suatu hari saya dan Mas Erwin ditimbali Pak Bondan untuk hadir ke rumahnya. Kami banyak sekali berdiskusi dan ada sebuah momen ketika saya dituntut Pak Bondan untuk belajar menulis naskah. Dan saya mengutip salah satu naskah yang baru saya buat sebenarnya. Dan menurut Pak Bondan itu sebuah sudut pandang yang bagus dan saya memandang suatu permasalahan itu tidak linear. Itu benar-benar menjadi sebuah pemicu untuk saya lebih banyak belajar tentang naskah ketoprak. Mudah-mudahan dengan saya belajar dari Pak Bondan, kedepannya saya bisa punya karya dalam penulisan naskah. Dan untuk Pak Bondan, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin. Ya, kalau dipandang yang dulu-dulu, itu memang Mas Bondan itu sejajar dengan saya, tapi lebih tua sedikit. Saya 68, Mas Bondan 69. Saya, Pak Bondan, Pak Marwoto Kawer, dan Bagong Sutrisno, dan Nano Asmorondono itu sejajar. Ya, kenangan banyak sekali, dan saya tahu sekali bahwa Mas Bondan itu memang dulu senang mendidik anak-anak yang ini mungkin sejajar saya, Mas Dalijo, Stefanus Prigel, ini juga dulu ada Mas Angger juga, itu yang sejajar di Wahyu Manunggal dulu. Memang itu bukti-bukti Mas Bondan bisa mendidik dari nol. Terus dia ini memang aktif dan minat sekali untuk berkesenian, malah bisa ditambah dengan MC apa itu, malah dia lalu menonjol. Kalau sekarang Mas Bondan ini terus mendidik yang baru, yang dikatakan ada grup TPK atau milenial, dan membuat sineprak itu juga berhasil. Nah, sekarang ini baru meningkatnya, tapi kok terus saya tidak tahu, terus dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Saya berhubung seiman dengan Mas Bondan sama Mas Dalijo ini tadi sudah berdoa bersamanya dengan istri saya. Pokoknya ya saya memohon kepada Tuhan supaya diterima di sisinya, karena ini bulan Ramadan juga, biarpun itu Kristiani, tapi saya tahu kalau Tuhan itu tidak memandang apapun. Dan teman-teman juga yang di sini banyak sekali dari kalangan apapun juga. Dan salut, pokoknya Mas Bondan memang hebat, Mas. Teman terkejut karena dengan mendadaknya beliau dipanggil Tuhan dan menghadap saat itu juga, dan kita sebelumnya memang tidak merasa adanya firasat atau apa karena beliau juga tidak sakit gitu.
kenangan untuk beliau dari awal memang saya di Jogja itu untuk membesut sebagai pemain ketoprak Ngayuk Jogarta. Itu dari beliau Mas Bondan. Dari awalnya kami memang dari Jawa Timur yang dengan notabene ketoprak sisiran. Kami tahu ketoprak Jogja ya itu. Kemudian kami di Wahi Manunggal bersama-sama dengan banyak teman, ada Pak Jumidi, juga Mas Angger Sukesno, juga beliau Pak Mianto membantu sana, juga rekan-rekan yang lain. Kita tidak memungkiri bahwa Suwargi Mas Bondan sangat banyak untuk membimbing anggota Wahi Manunggal sampai detik ini juga, walaupun setelah itu kita berada di bidang atau di kapling-kapling yang lain, tapi tetap ikut mengembangkan dan melestarikan budaya kita ketoprak. Yang jelas beliau memang dari seluruh hidupnya itu disumbangsihkan untuk budaya, khususnya untuk ketoprak. Nah itu yang kami salut. Dan di akhir hayatnya beliau sebenarnya juga akan ada pertemuan juga dan ada rapat ya di TBY tentang ketoprak juga. Dan saat ini kita harus mendoakan beliau untuk menghadapi ilahi, dan yang penting keluarganya tabah, dan beliau yang sudah menghadap Tuhan menjadi pendoa bagi keluarga dan saudara-saudaranya. Terima kasih, selamat jalan Mas Bondan, dan damai ayem tentrem ing swarga langgeng. Sosok pejuang seni tradisi yang sangat luar biasa, bahkan dia sudah disebut sebagai maestronya ketoprak. Tentunya saya sebagai seorang pelaku muda ketoprak di daerah istimewa Yogyakarta merasa sangat kehilangan sosok beliau, karena bagi saya sosok beliau ini adalah sosok bapak, sahabat, teman, diskusi, dan juga seorang sosok guru yang luar biasa bagi saya dan juga mungkin teman-teman muda ketoprak di daerah istimewa Yogyakarta. Dan berkat beliau juga saya bisa sedikit-sedikit iso nulis naskah. Ini berkat bimbingan dari beliau dan juga almarhum Bapak Purwanmawati. Dan tentunya banyak ilmu yang bisa kami kecap dari beliau, dan insya Allah nanti kedepannya apa ilmu yang pernah saya dapatkan dari beliau akan saya manfaatkan sebaik mungkin. Dan semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan baik, diampuni segala dosa-dosanya, dan seluruh keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kagem Mbak Bondan sugeng kondur, sugeng tindak wonten pangayoman Gusti Ingkang Maha Asih. Mugi-mugi dipun tampi, mugi-mugi dipun ampuni segala dosanipun, lan sedaya saged lumampah sae. Dan semoga Pak Bondan, insya Allah kami dan teman-teman generasi muda ketoprak DIY siap mengemban tugas atau mengemban ilmu-ilmu yang akan kami kedepannya untuk masa depan ketoprak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga nila krami para sung pambela Sungkawa wonten ing rih kalenggan menika, kula miyak swasana munggel pangandikan jenengandika sami awit amestuti dawuh panjenenganipun kulawarga duh kita wonten ing rih kalenggan menika. Kulawarga Suwargi Bapak Bondan Nusantara, kang nguri-nguri budaya,
mbok menika saged tinulodo dhumateng para generasi muda ingkang saestu niki wonten nguri-nguri kabudayaan. Awit seramipun sangat kathah sangat mbok menawi perintah dening atur adik kula Bondan keparenga bedah udaning pangaksami paling pangapunten dumateng salepat kelapipun adik kula Bondan. Puji panjenengan panjenengan ingkang suwun. Mugi sowanipun wonten pengayunan monggo. Adik kula saged nampi apa dengan pangaksami jaya salpatipun katami amal kesanipun lan mugi kasisihaken kersanipun persadaya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maringi pambiyantu dengan yang sedaya kelanjutanipun adikipun. Saya itu boten menawa boten menapa menawa tanpa panjenengan sedaya kami tenan mriku pekaten saged kula aturaken usah malih mugi panjenengan paringi pangaksami sedaya tepatipun lan monggo ingkang tumrap generasi muda semangat spiritipun adik kula Bondan mugi saged dados tulodo perjuangan anak apapun ingkang kados mriki piyambakipun boten pantes awit kula piyambak nika boten nate gagas kula pelaku seni menapa dadi. Ingkang ngomong kalih kula kalian Mas Bondan menika awis-awis sanget setunggal panggung utawi setunggal program. Malah kula kinten sedaya sampun prisa bilih Mas Bondan kathah kiprahipun wonten ing babagan ketoprak. Dene kula pribadi kanca-kanca menawi mestani kula kowe kuwi dudu wong ketoprak. Ajeng kula ngeyel aku wis nulis naskah akeh arep oleh nulis naskah wis atusan tetep kowe dudu wong ketoprak. Ajeng kula gojek ben diakoni nek aku wong ketoprak aku mbayar saka pira. Ora iso prejenganmu dudu prejengan ketoprak. Nggih sampun kula trimah mawon awit mboten nambahi kekayaan kula. Nanging kula kaliyan Mas Bondan caket sanget menawi ngobrol mboten wonten rasa sungkan, mboten wonten ingkang pun tutup-tutupi. Dados yen kula mirenaken kabar sae lan awonipun Mas Bondan menika asring malah kula dumugaken dhateng Mas Bondan. Mas jenengan wingi do dirasani ngene. Pun ben. Mas wingi do dialem ngene. Pun kulino. Dados kula mestani saben Mas Bondan dipun raosi menapa menika awon menapa menika sae. Lha sampun dados bukti menawi Mas Bondan nembe berkarya. Menawi tiang berkarya yang nyambut damel tentu kathah kekelentuanipun. Nanging yen mboten berkarya kelentunipun namung setunggal mboten berkarya. Pramila sakmangke nembe kraos Mas Bondan sampun mboten wonten. Lajeng sami bingung sapa sing nganteni. Mbok menawi wonten penggalihipun Mas Bondan. Yen aku teko ya kudu iso nganepi, nek aku lunga ya iso ganjili. Yen ora iso nganepi, ora iso ganjili, berarti aku ora ana gunane apa-apa. Kula ngrumaosi Mas Bondan
namung ceblang-ceblung nanging menapa ingkang dipun ngendikaken Cobloko lan wonten ginanipun. Paling boten kula sampun kaping kalih salah setunggalipun nalika kula nyerat naskah ketoprak. Kula tanglet, Mas, kula kudu sinau basa Jawa teng pundi ben leku nulis naskah luwih apik. Lajeng Mas Bondan ngendika, rasa sinau basa Jawa nglinding mawon. Ndak malah sampeyan ora jujur. Mugi-mugi pangandikan menika estu-estu tulus saking Mas Bondan. Apik elek jujur mawon, Mas. Nggih, saya gitu. Lan sak mangke Mas Bondan sampun rampung anggenipun ngayahi gesang. Kula namung saged matur kabeh menungso kurang luwih akeh, Mas. Aku yo mung iso matur sugeng tindak Gusti ngrengkuh panjenengan ing swarga.